الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، حيث يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita bersama-sama meningkatkan kualitas keimanan, ketakwaan kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan segala perintahnya dan tentu menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di banyak tempat di sekeliling kita, sahabat-sahabat kita kaum muslimin merayakan Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak di antara kegiatan-kegiatan itu yang benar-benar bermaslahat. Di dalamnya dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, di dalamnya dibacakan sholawat, dan di dalamnya tentu pengajian yang mengingatkan kita pada perjuangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam pengajian itu, ma'asyiral hadirin, terdapat sirah, terdapat perjalanan Nabi, terdapat sejarah perjuangan Nabi yang dianggap orang bid'ah, yang dianggap orang acara Maulidun Nabi adalah sesat. Di berbagai negara, ma'asyiral hadirin, termasuk Mesir, di setiap tahun Maulidun Nabi mereka mengadakan Maulidun Nabi. Termasuk di kota Makkah Al-Mukarramah yang di dalamnya terdapat banyak Wahabi yang anti dengan Maulidun Nabi, tapi ternyata mereka membacakan sirah Nabawiyah itu. Apa perbedaan, ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, Maulidun Nabi yang ada di Indonesia dengan Maulidun Nabi yang ada di kota Mesir, Maulidun Nabi yang ada di kota Mekah? Perbedaannya hanya mereka mengucapkannya atau membacanya dengan bahasa Arab. Kita yang ada di Indonesia mengkajinya atau mengajinya dengan bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Seolah-olah apa yang kita kerjakan bertentangan dengan syariat Islam. Maka ketika kita mencintai seseorang, ketika kita mencintai sesuatu, maka kita sering mengucapkan itu atau sering menyebut-nyebut itu. Man ahabba syai'an katsura dzikruhu, barang siapa yang mencintai sesuatu, ia akan banyak menyebutnya. Wa man ahabbani, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mencintai aku, kana ma'i fil jannah,
dia pasti akan bersamaku di dalam surga. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Betapa kita tidak senang terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kota Madinah yang dulunya tidak ada apa-apanya, kota Madinah yang tidak ada keistimewaannya sama sekali, ketika setelah kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kota Madinah itu pun berubah menjadi berkah. Kota Madinah yang dulunya tidak ada apa-apanya, setelah kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkahnya berlimpah. Sebagaimana doa beliau yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, yang artinya, ya Allah, berikanlah keberkahan kepada penduduk Madinah dalam takaran mereka seperti keberkahan yang Engkau berikan kepada penduduk Makkah. Setelah kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kota Madinah yang tidak pernah dijaga oleh malaikat, ma'asyiral hadirin, ternyata setelah kedatangan Rasulullah, kota itu pun selamat dari datangnya Dajjal. Kota itu dijanjikan oleh Allah, kota itu dijaga oleh Allah dengan malaikat-malaikatnya karena doa baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa beliau yang berbunyi, tidak ada satupun pintu Madinah kecuali dijaga oleh malaikat-malaikat Allah dari Dajjal. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kita tahu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah dari Makkah menuju Madinah, para sahabat kehausan di tengah gurun pasir itu. Ada satu sumur yang begitu asin airnya, yang begitu bau, maka didatangilah sumur itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sumur itu diambil airnya, didoakan oleh Rasulullah, ditiuplah air sumur itu dan dimasukkan ke dalam sumur itu. Sampai hari ini, ma'asyiral hadirin, sumur itu pun masih dalam keadaan segar dan airnya tawar. Itulah keberkahan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ingin kota Madinah tertinggal jauh dari kota Makkah. Maka Rasulullah meminta dan berdoa kehadiran Allah agar siapapun yang sholat di dalam Masjidun Nabawi, pahalanya dilipatkan oleh Allah menjadi 1000 kali lipat dari masjid lainnya. Keberkahan itu pun, ma'asyiral hadirin, diberikan kepada penduduk atau siapapun termasuk kita yang mau tinggal di kota Madinah. Ketika ia diberikan kesusahan, menghadapi kesulitan, bertahan di dalam kota Madinah, maka Rasulullah SAW pun akan memberikan siapapun yang akan bertahan di dalam kota Madinah itu kelak pada hari kiamat. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Maka tidak heran apapun yang disentuh oleh Rasulullah, apapun yang dilewati oleh Rasulullah, apapun yang dipakai oleh Rasulullah, semuanya ada keberkahannya. Ingatlah ma'asyiral hadirin, ketika beliau masih kecil bersama Salman, saudara sesusuhannya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kecil mengembala kambing penduduk yang ada di sekitar kota Mekah, kurus kering. Tapi kambing yang digembala oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Salman, saudara sesusuannya, karena keberkahan beliau
kambing-kambing itu pun subur, kambing-kambing itu pun berkembang biak dengan cepatnya. Keberkahan itu pun dirasakan ketika beliau remaja. Ketika beliau berdagang dagangan Siti Khadijah, keberkahan rezeki itu pun sangat-sangat besar, sehingga Khadijah pun kagum dengan kepiawaian Rasulullah dalam berdagang. Tidak ada satupun saudagar yang kepiawaiannya dalam berdagang melebihi Rasulullah SAW. Ketika beliau beranjak dewasa, ada satu bencana banjir yang melanda kota Mekah, termasuk Ka'bah itu pun roboh, dan Hajar Aswad pun itu jatuh dari tempat. Maka berselisih para pemimpin yang ada di kota Makkah Al-Mukarramah untuk meletakkan siapa yang bisa meletakkan Hajar Aswad kepada tempat semula. Maka dicanangkanlah siapapun yang memasuki Ka'bah Al-Mukarramah, Ka'bah Al-Mu'azzamah, yang pertama kali dialah orang yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya semula. Maka Rasulullah SAW pun memasuki Ka'bah pertama kali, dan keberkahan itu pun dirasakan oleh para pemimpin Quraisy waktu itu. Rasulullah membentangkan sajadahnya, Rasulullah membentangkan serbannya, maka para pemimpin-pemimpin Quraisy memegang ujung-ujung serban Rasulullah, dan Rasulullah mengambil Hajar Aswad itu dengan tangan mulianya, dan Rasulullah meletakkan Hajar Aswad itu ke tempat semula. Itulah keberkahan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita ma'asyiral hadirin, yang di setiap event kita selalu membacakan salawat kepada Nabi, yang dimana tiap daerah, tiap desa mengadakan maulidun Nabi. Mudah-mudahan keberkahan, kemudahan, maunah, dan yang tentu kita harapkan adalah syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW kelak yaumul qiyamah. Mudah-mudahan ma'asyiral hadirin kita digolongkan ke dalam golongan orang-orang yang husnul khotimah. Amin, amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum lima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli